Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang ketiga ya. Pada kali ini kita masih pada tema yang pertama, yaitu judulnya hidup rukun, dengan subtema yang pertama juga hidup rukun di rumah pada pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kita diawali nih ya dengan ayo mengamati. Nah, di mana kita di sini disuruh untuk mengamati lagu ya. Nah, di sini perintahnya ada dengarkan lagu peramah dan sopan. Perhatikan syair lagunya, temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Jadi di sini ada lagu nih. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal ya. Ingat, Pak Dal ya. Jadi ciptaannya Pak Dal, itu lagu Peramah dan Sopan adalah ciptaan dari Pak Dal. Oke. Nah, kalau gitu di sini Bapak mau contohin ya cara menyanyikannya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, jadi itu adalah contoh cara menyanyikan lagu peramah dan sopan. Kalau misalnya pengen menyanyikan lagi, kalian bisa cari di YouTube ya. Nah, di sini kita disuruh menemukan ungkapan yang apa? Temukan ungkapan yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Kata-kata yang gitu. Nah, di sini tinggi hati apa artinya? Tinggi hati itu artinya sombong ya. Tinggi hati itu artinya sombong. Nih, sama nih. Tinggi hati artinya sombong. Nah, kalau misalnya cepat kaki ringan tangan, artinya adalah apa? Suka menolong. Ada nggak di sini? Ya, nggak ada ya. Nggak ada. Kalau cepat kaki ringan tangan, kalian bisa search juga, itu artinya adalah suka menolong. Jadi ini ada kebalikan dari tinggi hati ya. Tinggi hati itu sombong. Jadi kita nggak boleh tinggi hati atau sombong. Jadi kalau misalnya orang kebanyakan dipuji tuh biasanya tinggi hati ya. Jadi itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya kakak adik saling menyombongkan diri? Tentunya tidak akan akur atau tidak rukun hidupnya. Jadi di rumah hidupnya juga tidak tentram ya. Kalau misalnya kita hidupnya rukun, itu lebih baik ya, lebih tentram ya, tidak suka berantem. Nah, maka dari itu sombong itu merupakan akar dasar dari yaitu ya, dasar dari ketidakharmonisan keluarga atau kakak adik ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Aku harus rendah hati supaya disayangi kakak, atau aku harus rendah hati supaya disayangi adik ya, atau aku harus rendah hati supaya mempunyai banyak teman ya. Jadi gitu. Oh ya, ini bukan tugas ya, nggak perlu dikerjainnya, walaupun ada titik-titiknya tuh, itu bukan tugas. Ini di sini biar Bapak aja tadi ngejelasin, oke? Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa rendah hati sama dengan tidak sombong ya. Rendah hati itu sama dengan tidak sombong. Sedangkan sombong itu sama dengan tinggi hati. Tinggi hati itu sama dengan besar kepala. Jadi sombong itu bisa tinggi hati, bisa juga besar kepala ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Maka dari itu kita harus selalu rendah hati, suka menolong. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan. Kalian juga bisa ya baca sama-sama bareng Bapak ya. 1, 2, 3. Mutiara senang bernyanyi, Udin senang menggambar.
Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuari lomba menyanyi. Namun Udin tidak sombong. Nah, jadi gitu ya. Ini adalah kakak beradik yang tidak sombong. Udin walaupun pernah juara menggambar, dia tidak sombong dengan kakaknya. Dia tidak mengejek kakaknya ya. Jadi itu adalah perilaku sikap yang baik. Nah, selanjutnya di sini amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232 atau 232 nih, sama ya. Nah, di sini Udin sedang mengangkat piala juaranya saat lomba menggambar. Nah, selanjutnya di sini ini sama yang kayak kemarin ya. Di mana ada kumpulan balok kubus ya, kotak-kotak kayak gini. Nah, kalau gede gini ya, kumpulan besar ini adalah ratusan atau 100, jumlahnya 100. Nah, di sini ada dua ya, ada dua kumpulan kubus besar, berarti jumlahnya 200. Sekarang ini 100, belakangnya juga 100. Jadi di sini ditulisnya 200. Ditambah ini ada balok kubus panjang ya, kubus panjang jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Ingat kan kemarin jumlah satu gini berapa? Ya, satu kumpulan kubus panjang ini jumlahnya 10. Jadi kalau di sini ada 3, 1, 2, 3, berarti di sini ditulis 30. Nah, sedangkan ini ada 2. Ada 2 kubus, jadi ditulis 2 aja. Jadi kalau ditambahin 200 ditambah 30 ditambah 2 jadi 232. Nah, ini juga ya, sama. Contoh-contoh berikut, di sini ada 300 karena di sini ada kumpulan kubus besarnya ada 3. Sedangkan di sini sebelahnya lagi ada kumpulan kubus panjangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, satu gini 10. Jadi jumlahnya 40. Sedangkan ini kita bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi dijumlahkan 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Nah, kemudian di sini ada bacaan Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya, mengucapkan terima kasih dengan santun dan dapat menjaga kerukunan. Oke. Lalu selanjutnya di sini amatilah percakapan di bawah ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Nah, jadi kapan nih kita harus berterima kasih ya? Tentunya kalau kita terima kasih biasanya sehabis dikasih sesuatu tuh kita mengucapkan terima kasih. Apabila kita ditolong orang itu juga harus mengucapkan terima kasih ya. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit nih ngomong terima kasih. Seperti contoh di bawah ini ya. Nah, di sini ada Udin dan Mutiara atau Udin dan kakaknya. Nah, di mana Udin berbicara seperti ini. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik. Nah, lalu Udin menjawab berbicara lagi. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, kamu hebat dik. Nah, jadi di sini Udin bilang pengen menjadi kutu buku. Tapi ingat ya, kutu buku itu bukan menjadi kutu betulan ya. Tetapi kutu buku adalah orang yang gemar membaca buku, orang yang hobi membaca buku, orang yang suka membaca buku. Ya, jadi itu adalah kutu buku ya. Nah, selanjutnya ini masih lanjut ke matematika tadi. Jadi angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 20-an. Karena kubus yang panjang ini jumlahnya 10, jadi ada 2, berarti jumlahnya adalah 20. Nah, sedangkan nama bilangannya, nilai tempatnya adalah puluhan ya. Karena dia dari 20. Sedangkan yang sini, ini ada satu kubus. Jumlahnya ada 1, berarti dia satuan. Kesimpulannya, 21 ya, ini 21 dari 20 ditambah 1. 21 terdiri atas 20-an ya. 20-an. Nih, ada puluhan dan ada satuan ya. Ada puluhan, ada satuan. Nih, karena ada 2 berarti ada 2 nilai tempat, puluhan dan satuan. Jadi 21
sama dengan 21-an ya. 20-an ditambah satuan. Jadi 20 ditambah 1. Jadi angka 20, angka 20, angka 21, jadi angka 2 di tempat puluhan, angka 1 di tempat satuan ya. Jadi kalau 2 itu ada puluhan, ada satuan. Beda lagi kalau misalnya 3. Nah, 3 itu dia itu ada ratusan, puluhan, satuan ya nilai tempatnya. Lalu kita lanjut di sini. Nah, ini contoh nih, nilai tempat bilangan ratusan ya. Nilai tempat bilangan ratusan. Ini ada 152. Di mana ya? Ini angka 1 ini adalah ratusan karena ini sebenarnya adalah 100 ya. Ini terdiri dari 100 ya. Kemudian yang 5 adalah puluhan ya. Yang kedua itu ya, pokoknya yang kedua kalau misalnya ada 3 angka, yang keduanya itu puluhan. Sedangkan yang angka 2 ini adalah satuan. Jadi ini terdiri 152 itu terdiri dari angka 100 ditambah 50 ditambah 2. Jadi ini satunya itu adalah ratusan, 5-nya adalah puluhan dan 2-nya adalah satuan ya. Nah, kalau masih bingung ini di sini ada angka 432. Terdiri dari angka berapa aja di sini? Angka 4 ini adalah 400. Sedangkan angka 3 ini adalah 30. Sedangkan kalau 2 ini adalah angka 2. Di mana angka 4 ini adalah ratusan, angka 3 adalah puluhan, angka 2 adalah satuan. Oke? Nah, jadi ini ya kalau masih bingung, sini misalnya tadi ada kumpulan kubus besar, ya ada 1 kubus besar, ya. Kemudian ada 2 kubus panjang, ada 1 kubus, ya. Terdiri dari 100, 20 ditambah 1, ya. Kesimpulannya ini, ya. Angka 121, ya. Terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. Kemudian 1 ratusan ini nih, ratusan nih, ya. Satunya itu ratusan, 2-nya itu puluhan, dan satunya satuan. Jadi dari angka 100 ditambah 20 ditambah 1 ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tugas nih ya. Ada tugas yang pertama, tulislah lambang bilangan ya. Lambang bilangannya. Lalu di sini tulislah nama bilangan berikut. Jadi ini kebalikan ya. Misalnya 117. Ditulisnya berapa 117? Ditulisnya ini. Ya, ini jawabannya ya. 117. Kemudian di bawahnya juga 246. Jadi gimana ya? Itu kalian yang kerjain. Sedangkan yang ini ya, yang sebelahnya tulislah nama bilangan berikut. Berarti kalian tulis huruf ya. Kalau tadi ditulis angka, ini ditulis huruf ya atau kalimat. Jadi 632 atau 632 kita tulis seperti ini. 632. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, sekian pembelajaran dari Bapak ya. Apabila ada yang bertanya, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.